الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أدري ما أظلم أو أجل يجل علي. Sebentar ini saya coba pakai ini bisa. Oh, nggak bisa. Oh, beda. Nggak bisa memakai speaker ini, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un bima yata'allaqu bil babi. Perkara-perkara yang kaitan dengan walimah. Idza hadara fil walimati wa kana muftira. Apabila dia datang di dalam undangan walimah, walimatul urus. Jadi walimatul urus itu datangnya wajib tapi makannya nggak wajib. Wa kana muftira dan sedangkan dia dalam kondisi puasa la yalzamul akl. Maka dia tidak wajib ikut makan di khabari muslimin. Berdasarkan hadis Muslim ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza du'iya ahadukum ila ta'amin apabila salah satu dari kalian diundang walimah makanan yang dimaksud adalah walimah wa in syaa ta'ima wa in syaa taraka maka kalau dia ini mau makan silakan makan. Kalau dia ini juga tidak ingin makan, ya silakan ditinggalkan. Wa maqaluhu bi riwayatin ukhra lahu. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain lahu milik Imam Muslim. Wa kana muftiran falyata'an. Kalau dia kondisi tidak berpuasa adalah dia makan. Fa mahmulun maka hadis itu diartikan ala nadbi atas perintah sunnah. Lalu para ulama mengatakan wa qallu ma yaslu bi aslu sunnah minimal makanan yang dengan memakannya dia mendapatkan aslu sunnah minimal pahala sunnah ikuluk matun adalah satu suapan. Jadi walaupun orang itu kondisi puasa menghadiri walimah itu tetap wajib. Nah, terus sampai sana gimana? Nah, sampai di sana terserah dia. Ini puasa sunnah maksudnya, puasa sunnah. Kalau dia mau makan silakan makan, kalau dia tidak mau ya silakan, sehingga cukup mendoakan saja begitu. Jadi kata-kata fal yata'am itu adalah fi'il amar, zahirnya seolah-olah membatalkan seolah-olah makan walimah itu wajib. Tapi oleh para ulama dikatakan bahwa perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah sunnah. Wala yasqutu wujubi jabati walimatil ursi bisaumin. Tidak gugur kewajiban mendatangi walimah temanten disebabkan kondisi seseorang sedang berpuasa. Li khabari Muslimin berdasarkan hadis Muslim, idza du'a ahadukum falyujib. Apabila kalian diundang walimah,
maka wajib bagi dia mendatanginya. Fa'in muftiran falyat'am. Kemudian kalau dia ini tidak berpuasa, adalah dia makan. Wa'in kana shaiman, kalau dia berpuasa, falyusalli, maka adalah dia mendoakan. Wal muradu bi sholati ad-du'a bidali biad-du'a. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah doa. Bidalili riwayat Ibni Sunni, berdasarkan riwayat Ibni Sunni. Fa'in kana shaiman da'alau bil barakah. Nah, ini namanya tafsir hadis bil hadis. Penjelasan syarhul hadis bil hadis, syarhus sunnah bis sunnah. Yang dimaksud fal yusolli bukan sholat 2 rakaat, tetapi kembali kepada mana secara lugawi, yaitu mendoakan barokah. Baik syaqqa ala da'i shaumuhu. Kemudian kalau berat bagi orang yang mengundang, apa shaumuhu, puasanya orang yang diundang, linafin karena untuk puasa sunnah, wal fitru afdalu, maka membatalkan puasa itu lebih utama min itmamil shaumi, daripada menyempurnakan puasa sunnahnya. Walau akhiran nahar, walaupun ini kondisi di akhir siang. Lidai khadiril da'i, karena untuk memuaskan apa itu hatinya. Khatir itu hatinya orang yang mengundang. Wa yusabu, kalau dia membatalkan maka dia dapat pahala ala ma madha min shaumihi, atas masa yang telah lewat dari puasa di hari itu. Wa qada nadban yaman makanahu, kemudian dia disunahkan mengqadha di hari yang lain sebagai gantinya. Jadi ini pertanyaan berikutnya. Tadi dikatakan bahwa kondisi seseorang berpuasa itu tidak menghalangi dia, bukan sebagai udzur untuk tidak menghadiri walimatul urus. Kenapa? Karena yang wajib itu mendatangi. Nah, mendatangi, kemudian disunahkan ikut berdoa. Nah, makan itu juga sunnah, nggak wajib. Nah, terus sekarang kalau dia ini dalam puasa sunnah, ini afdolnya lanjut puasanya apa dibatalkan puasanya? Mana yang afdol, kan gitu kan? Dilanjutkan apa dibatalkan puasanya? Maka ditafsil, dilihat bagaimana respon orang yang undang. Ada orang tuh dalam undangan itu adalah undangan-undangan khusus. Jadi ada undangan-undangan khusus, kemudian ada undangan-undangan biasa. Makanya kalau dia ini termasuk undangan khusus, lah kemudian orang yang mengundang sudah mempersiapkan mungkin khidmat-khidmat khusus, sehingga dia sudah capek, susah payah menyiapkan itu makanan, ternyata yang diundang puasa. Ini tentu akan mengecewakan gitu. Tentu akan mengecewakan. Kita sudah susah payah, kemudian orang yang diundang tidak makan, itu aja sudah mengecewakan gitu. Maka disunahkan membatalkan puasanya begitu. Disunahkan membatalkan puasanya. Kenapa? Irdai litta'am, irdai khatirid da'i, untuk memuaskan, menyenangkan hatinya orang yang undang. Idkhalus surur. Jadi idkhalus surur, memberikan kegembiraan kepada orang yang undang. Ini terkadang karena apa? Karena urusan muasyarah itu kaitannya termasuk amaliyah yang berkelanjutan gitu loh. Jadi di sini para ulama itu lebih mengedepankan muasyarah. Urusan muasyarah itu urusan yang berkelanjutan. Ini mungkin muasyarah sesama tetangga, muasyarah dengan teman, muasyarah dengan apa itu orang yang sesama satu kantor atau teman dekat. Ini urusan yang berkelanjutan gitu loh. Dan sedangkan antara urusan ibadah sunnah ini antara kita dengan Allah. Ini antara kita dengan Allah ini termasuk ibadah yang qasir. Yang kedua bisa diganti di waktu yang lain. Adapun walimah nggak ada, namanya qada walimah tuh nggak ada gitu loh. Jadi urusan walimah itu ya hari itu, acara hari itu. Maka ini para ulama lebih mengedepankan ini urusan hubungan dia dengan orang yang ngundang itu, sesama saudara muslim itu, dan mengalahkan puasa sunnahnya gitu. Puasa sunnahnya di samping ini ibadah yang sifatnya itu qasir, yang kedua bisa diganti di waktu yang lain.
Nah yang kedua, perincian kedua, kalau dia ini orang-orang biasa lah, undangan biasa. Sehingga undangan yang tidak menjadi perhatian orang yang undang. Juga bukan undangan khusus, dia undangan biasa. Terkadang dia datang, nggak datang pun juga yang undang tidak terlalu perhatian. Lah, orang yang begini, maka sebaiknya dia tetap mempertahankan puasanya, menyempurnakan puasanya, dan disunahkan untuk hanya berdoa kepada teman berdua dan keluarganya. Jadi seperti itu. Wadhalika perincian di atas ikuli annahu berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amsaka man hadara ma'ahu, ketika tidak mau makan orang yang mendatangi walimah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inni shaimun, maka laki-laki tadi ditanya, maksudnya oleh baginda Nabi, kenapa kamu enggak makan? Dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Qala, maka bersabda sebab baginda Nabi lau kepadanya, ya takallafu laka akhukal muslim wa taqulu ini shaim. Saudara muslim kamu sudah susah payah untuk masak demi kamu, maksudnya begitu. Saudara muslim kamu sudah susah payah dia memasak dan menghidangkan makanan untuk kamu, sedangkan kamu mengatakan aku sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aftir, maka berpuasalah, batalkanlah puasa kamu. Suma qadiyaman, maka kemudian kamu qadha di hari yang lain, maka sebagai ganti puasa hari ini. Jadi ini karena ada perintah Nabi. Jadi di samping apa yang saya sampaikan tadi itu adalah hikmah yang dipahami oleh para fuqaha. Dan sekadang ini dasarnya kenapa yang afdal itu adalah berbuka berdasarkan sabda Nabi, aftir tsumma qadi yauman makana. Tawal Baihaqi wa ghairuh. Qala Imam Ghazali bilaya dalam kitabnya, ya yudabu ayyan biya bi fitri idkhala surur. Disunahkan bagi dia untuk niat dengan membatalkan puasanya. Dia niat, saya membatalkan puasa, niatnya idkhala surur, memasukkan kegembiraan kepada saudara muslim. La'ilam yashuka alai dhalik, kalau berpuasa dia tidak mengecewakan orang yang mengundang, falimsaku afdalu, maka bertahan menyempurnakan puasa adalah lebih utama dan lebih besar pahalanya. Wala yukrahu ayakula ini shaim, dan tidak dimakruhkan dia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan hakal qadi Abu Tayyib al-Ashabi, dari ashab yang dimaksud adalah ashabul Syafi'i atau ashabul wujuh. Amma shaumul fardhi, adapun puasa fardu fala yajuzu khuruj minhu mutlaqan, maka tidak boleh dia membatalkan puasa fardu mutlaqan secara mutlak. Maksudnya ini mutlaqan ini entah pengundangnya itu kecewa ataupun tidak. Puasa fardu kan ada kalanya puasa qadha, puasa nadar kan gitu kan. Maka tidak boleh dia meninggalkan puasa mutlak, baik ini mengecewakan yang mengundang atau tidak. Bahkan walau muwasa'an, walaupun waktunya qadha masih longgar. Karena nadrin mutlakin seperti nadar yang dimutlakan, maksudnya nadar yang tidak ditentukan waktunya. Kan ada nadar tuh nadar yang muayyan. Contohnya saya nadar puasa Kamis ini. Nah, gitu kan. Saya nadar puasa di hari Kamis ini. Nah, itu namanya nadar muayyan. Lah, ada nadar tuh mutlak. Nadar tuh mutlak. Saya nadar puasa 3 hari, kan gitu kan, tanpa ditentukan harinya. Wa yastahabu lil mutifina sutifi bil hadisi thayyibi. Nah, ini termasuk adab-adabnya orang yang menerima tamu. Bagaimana? Jadi adab-adabnya orang yang menerima tamu itu bagaimana? Disunahkan lil mutifi bagi orang yang memberi hidangan, maksudnya yang undang. Jadi ini tidak harus orang yang muda, karena mutif ini terkadang adalah orang yang ditunjuk oleh tuan rumah gitu loh. Jadi mutif ini belum tentu dia tuan rumah. Mungkin dia adalah keluarganya, mungkin dia adalah tetangganya.
yang dikasih tugas sebagai penerima tamu. Nah, terkadang begitu itu. Maka disunahkan bagi orang yang menghidangkan makanan inasul dhaifi, memberikan kenyamanan bagi para tamu bil hadisi thayyibi, dengan bicara-bicara yang baik, wal qasasi, dan kisah-kisah alladzi taliqu bil hal, yang sesuai dengan keadaan waktu itu. Ini ada di Hayatus Sahabah juga ada, kemudian di kitab-kitab suruhat juga ada. Di antaranya adab-adabnya orang sedang makan itu adalah cerita. Gitu. Jadi di antaranya adab-adab di kala makan itu apa? Cerita. Cerita apa? Cerita ya yang sesuai dengan kondisi itu, termasuk menceritakan mungkin ceritanya orang-orang soleh, kisah para wali, kisah para ulama, tentu yang sesuai dengan kondisi waktu itu, kan gitu kan. Jadi kalau ada tamu tuh jangan dibiarkan diem, nggak disapa, sudah makan-makan terserah di situ lah. Ini menjadikan terkadang orang tuh nggak nyaman. Aku datang kok nggak disapa sama sekali, nggak diajak bicara, sehingga dicuekin. Ini sudah jadi masalah. Maksudnya kita ngundang orang itu adalah memberikan rasa nyaman, rasa senang dengan yang kita hidangkan. Nah, terkadang orang-orang tertentu, terutama tamu-tamu khusus, kan gitu kan. Ini kalau tidak kita ajak bicara dengan obrolan, kita buka dengan obrolan atau apa, seolah-olah ini dicuekin. Nah, maka inasul dhaif, memberikan rasa nyaman kepada para tamu dengan cerita yang baik-baik. Jangan membuka pembicaraan yang menyusahkan gitu loh. Ini masalah apa yang ada lagi terjadi. Kalau didengar telinga itu bikin hati sedih. Lah itu gak usah. Wong ini nih namanya walimah. Nah, walimah itu hari di mana orang tuh bergembira. Temanten bergembira, keluarganya bergembira, yang tamu datang juga ikut bergembira, kan gitu kan. Jadi jangan membawa pembicaraan jangan membawa suasana kepada pembicaraan yang membuat suasana itu jadi gak nyaman. Cerita mengenai konflik, cerita mengenai lawis, ya tak? Perselisihan, perbedaan pendapat itu nanti jadi gak nyaman itu dengan kondisi walimah. Nah, maka bicara yang baik-baik, cerita yang enak-enak, kisah-kisah dulu bagaimana pernikahan orang-orang yang dicintai Allah, kan gitu kan? Entah ada gurauan atau apa di situ. Liana minta mamil ikrami, krona termasuk iku sempurnanya ikram kepada tamu, talaqatal wajhi, ramahnya muka. Jadi cara Jawa itu kan wajah yang ajir, jadi wajah yang ramah, ramah senyum. Watibal hadisi, dan pembicara yang baik-baik indal khuruji wa dukhuli, ketika keluar dan ketika masuk. Layasulalahu, jadi ketika tamu masuk, tamu pulang, disambut dengan ramah tamah, diantar sampai keluar. Bicara yang baik-baik ini termasuk tamamul ikram. Layasulah, supaya didapat kalau bagi dhaif, bagi tamu bolin bisa tuh, yaitu hati yang longgar dan senang begitu. Jadi inbisat itu dia dengan bertamu itu menjadikan senang gitu. Masya Allah, aku datang, diikram, disambut, pulang juga diantar. Ini satu kesan yang terkadang nggak terlupakan gitu loh. Sepele terkadang, sepele gitu. Tapi terkadang itu nggak terlupakan, yaitu apa? Orang datang kita sambut dengan ramah tamah, ketika makan juga kita ajak ngobrol, di saat pulang kita antar sampai luar. Nah, ini satu hal yang Masya Allah itu kesannya itu tidak akan terlupakan seumur hidup. Allah. Wala yatakallafu ma la yatiku ma la yutiku. Seseorang yang mengadakan jamuan, yaitu tuan rumah, jangan memaksakan diri mencari hidangan-hidangan yang dia tidak mampu. Nah, ini penting. Jadi walimah itu gak usah dipaksakan gitu loh. Dipaksakan mengeluarkan biaya yang besar yang di luar kemampuan dia. Wah, saya ini mau ngundang orang khusus, mengundang seorang ustadz yang kiai besar,
maka saya hidangkan yang pokoknya itu istimewa. Lah, kalau Anda itu memang punya biayanya, punya uangnya, silakan, bagus. Bagus, di Iqram ulama tuh bagus, duitnya ada, biaya ada, tidak merasa terbebani, kan gitu kan. Tetapi ada orang itu, dia ngundang, lah kemudian biayanya pas-pasan, apa itu namanya, kondisi keekonomi pas-pasan, nggak usah dipaksakan gitu loh. Nggak usah dipaksakan. Jadi, ya ngundang semampunya. Cuma ketika kita diundang orang itu memberikan semampunya seadanya, baguslah. Bagus kalau kita ini cari-cari informasi. Nah, Pak Yai ini apa ya kesukaannya? Nah, gitu loh. Sehingga jangan tahu-tahu menghidangkan sesuatu yang beliau ini nggak suka. Itu kan kita juga nggak enak gitu loh. Terutama ketika keuangan itu pas-pasan, hidangkan semampunya. Lah ternyata menu yang kita cari adalah menu yang sangat disukai oleh beliau. Ya dulu Kiai Jaran rahimahullah itu termasuk yang beliau suka itu apa? Karena ada hadis walau firsana syatin, baginda Nabi itu suka makan kikil mamanya, sehingga beliau itu suka kalau hidangan itu adalah itu tetelan kikil kambing itu diantaranya, kan gitu kan. Ada orang Bluro tuh cerita, orang Bluro dulu Kiai Jaran itu singgah di rumah kita gitu loh. Terus kita kasih sayur asem, sayur asem, sambal seadanya sama nasi. Belum makan sangat suka gitu, dihabiskan itu sayurnya. Nah, coba. Jadi terkadang seorang ulama itu tidak juga perlu mau makan yang macam-macam, apalagi ulama yang sudah tua, sakit-sakitan itu nggak mau makan yang macam-macam gitu loh. Terkadang dikasih daging malah nggak mau, terkadang begitu. Kolesterol macam-macam kan gitu kan. Maka ketika kita ini ada kemampuan terbatas, nah itu bagus. Nah, ini suatu anjuran bagus, kita cari info kepada itu khodim-khodimnya Pak Yai, Pak Ustadz itu, apa yang menu beliau suka. Sehingga kelihatannya kita hidangkan itu terbatas, tetapi beliau puas, lah gitu loh. Jadi beliau puas. Ada maunya kita sudah hidangkan sate, gulai, kambing, apa jenis? Guling, ya nah? Dan ternyata Pak Yainya itu kolesterolnya tinggi, nggak makan daging, repot jadinya gitu lah. Kita kasih ini menu Arab, mamanya sudah siapkan menu Arab, nasi kebuli, macam-macam. Nah ternyata beliau nggak suka itu menu, sukanya itu menu-menu Jawa, tempe atau apa. Lah ini kan jadinya kita malah. Nah makanya inilah pentingnya itu. Terutama ketika itu kondisi keuangan itu pas-pasan, ngundang seorang tamu-tamu khusus, nah tanya apa kesukaannya. Di antaranya. Jadi la yatakalafu ma la yutiku. Dalam menghidangkan ini jangan mencari-cari memaksakan diri takalluf sesuatu yang dia sebetulnya nggak mampu. Maka suatu hari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an kedatangan tamu. Maka beliau sudah, apa yang beliau punya dihidangkan, gitu loh. Ternyata tamunya itu pengen ini, pengen itu, ya sudah. Akhirnya terpaksa beliau itu, ya Allah, enggak tahu ceritanya gimana itu. Gitu. Dia akhirnya kerepotan, cari ini, cari itu. Nah, jadi kita ini tertibnya kalau jadi motif itu ya berusaha semaksimal menyenangkan tamunya. Kalau kita jadi tamu, ya jangan cari yang tidak ada. Kan gitu loh. Akhirnya menyusahkan tuan rumahnya. Jadi terkadang itu kita ini dihidangi satu perkara yang sebetulnya nggak cocok lidah kita itu gitu loh. Terkadang nggak cocok, tetapi karena menyenangkan tuan rumah, wes pura-pura kita makan banyak gitu loh. Ini satu hal akhlak yang penting. Kita ini diundang, di situ sebetulnya nggak cocok, tapi karena kita ini apa itu menyenangkan tamu, menyenangkan apa itu namanya orang yang undang, ya terpaksa kita makan menampakkan kita ini senang. Kayak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diundang, ternyata apa? Roti sama cokak, cobalah kita ini, cobalah ini roti sama cokak gitu loh. Maka beliau puji nikmal idamu al khallu, gitu loh. Coba sebaik-baik lauk adalah cokak, lah gitu kan.
Ini maksudnya menyenangkan bagaimana beliau seorang istimewa ketika yang undang itu cuma bisa memberikan roti sama cuka. Coba lah kita ini kalau di India maunya dikasih roti sama minyak zaitun itu dok. Maka lidah yang belum terbiasa ini kan jadi ini makan apa kan gitu kan gitu kan. Lah baginda Nabi itu beri contoh kepada kita gitu loh. Cuma dikasih roti sama cuka, enggak tahu rasanya gimana. Beliau puji karena di antara sunnah Nabi beliau tidak pernah mencaci maki makanan gitu. Maka beliau puji. Jadi di situ beliau mengajarkan bagaimana seorang tamu itu tetap usaha untuk menyenangkan tuan rumahnya. Padahal apa Nabi tidak tahu bahwa kambing guling itu lebih enak kan gitu kan? Mungkin kambing guling lebih enak, daging unta juga lebih enak. Gitu. Tapi beliau puji itu hal. Ini tertib sebagai seorang tamu di antara seperti itu. Wa yaqulu lidhabi hayanan, sesekali berkata kepada tamunya, "Kul, monggo silakan dimakan." Min ghairi ilhaqi, tanpa memaksakan diri, tapi jangan terlalu memaksakan. Jadi kalau maunya tamunya makannya dikit, gitu kan? Lihat tamunya makannya dikit, mungkin kurang selera. Yes, monggo. Tapi jangan dipaksakan gitu loh. Jangan dipaksakan. Wala yuksira sukuta idza taifi, jangan banyak diam di depan tamunya. Wala yagiba anhu, juga jangan meninggalkan tamunya. Wala yanhara khadima bi hadrati, jangan menghardik, menggetak-getaki apa ya, menghardik, menegur dengan keras. Khatibnya, pelayannya di depan tamunya. Wa yakhduma bi nafsihi, dan sebaiknya dia layani dengan dirinya sendiri. Masya Allah, ini penting. Jadi terkadang kita ini sudah punya pelayan, sudah punya pembantu, kita jadi kiai, ustadz, sudah punya khadim, maka apa-apa suruh melayani khadim. Apa-apa suruh melayani khadim. Jadi ada sesekali di depan tamu ini, jadi tamu itu ditemani, diajak ngobrol, jangan negur khadim, menghardiknya di depan tamu. Kalau mau menghardik, ke belakang dipanggil tuh khadimnya, dibisiki, kamu begini, kalau begitu tuh kurang pas, nanti begini. Nah, jangan digetak di depan tamunya. Terus bagus lagi dilayani sendiri. Jadi dia mungkin melayani minum atau apa tuh dilayani sendiri. Ini bagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh para ulama. Jadi makanya orang baca Hayatus Sahabah itu yang lengkap gitu loh. Jadi orang baca Hayatus Sahabah itu yang lengkap. Sahabat itu adalah an-nujum. Kehidupan para sahabat itu tidak semuanya mereka ini terus punya khotim, dilayani, enggak, tidak segitu. Banyak para sahabat itu keperluan hari-harinya itu dilayani sendiri. Sehingga kalau ada tamu ya dilayani sendiri. Nah, jadi banyak ini sahabat seperti itu. Wali-wali Allah juga banyak semacam itu. Sehingga kita ini kalau ada tamu apa-apa kita layani sendiri. Apa-apa kita layani sendiri. Tidak harus bergantung kepada orang lain. Itu juga bagian dari kehidupan sebagian para sahabat, bahkan mayoritas seperti itu gitu loh. Kebagian para sahabat juga kehidupan sebagian wali-wali Allah gitu loh. Sehingga orang tuh lengkap gitu loh. Orang tuh memandang agama tuh lengkap. Tidak harus kita ini selamanya kalau sudah jadi syekh, sudah jadi ustadz, sudah jadi tokoh, nah itu terus apa-apa minta dilayani, itu tidak baik. Karena Rasulullah SAW yakhdimu ahlahu. Adalah baginda Nabi di rumah itu ya seperti pelayan, melayani keluarganya gitu loh. Jadi terkadang serandal ya foto dijahit sendiri, baju robek ya dijahit sendiri. Maksudnya ini contoh bahwa Nabi itu di rumah tuh tidak kayak raja begitu, enggak gitu loh. Ya sebagian kegiatan beliau dilayani oleh khodimnya, tapi tidak semuanya beliau perintahkan untuk dikerjakan para pelayannya, enggak. Banyak kerjaan rumah tangga itu yang dikerjakan sendiri oleh beliau. Ini kehidupan yang sempurna. Karena ada orang tuh terkadang terus apa-apa mentang-mentang punya khotim semua diperintahkan kayak apa begitu kan. Itu secara tarbiyat tazkiyatun nufus itu juga kurang
kurang baik. Secara sunnah Nabi juga tidak seperti itu gitu loh. Ya Allah, saya ini masih ingat itu loh. Di dalam Romo Kiai itu terkadang ya hari-hari bikin kopi tuh bikin sendiri gitu. Terus pernah kita tuh dikasih makanan itu, gorengan itu dibagi-bagikan sendiri oleh beliau gitu. Nah Kang, ini ambil, zaman ninja-ninja itu. Dibagikan satu begitu. Jadi melayani tamu itu bukan perkara yang hina gitu. Melayani tamu dengan diri sendiri ini adalah satu kemuliaan dan itu adalah satu sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yujli salma man yata'adza bijulusihi. Lah ini, jangan mendudukkan tamu di dekat orang atau bersama orang yang dia merasa tidak nyaman, tersakiti dengan bersama orang tersebut. Jadi ada orang tuh mungkin ada masalah lah gitu. Jadi ini penting ya, penting. Ada orang tuh terkadang ada masalah A dengan B itu ada masalah gitu loh. Entah masalah ikhtilaf, masalah pernah diganggu, masalah pernah didolimi. Lah, ini ketika satu A ini mungkin masih gak nyaman dengan si B, atau si B juga gak nyaman dengan si A, maka ini ketika ngundang itu jangan didudukkan bersama gitu loh. Itu menjadikan orang tuh gak nyaman dalam duduk, gak nyaman dalam menikmati makanan, yes, gak nyaman lah gitu. Ini bagian seperti itu. Allah yalikulau julusu ma'ah, atau tidak layak bagi dia duduk bersama orang tersebut. Wa yadana lahu bil khuruji idza stadanahu, dan dia mengizinkan kepada tamu keluar ketika dia minta izin. Wa yakhruja ma'hu ila babidari, dan dia keluar bersama dia sampai pintu rumahnya tatimman ikramihi, karena menyempurnakan ikramnya. Wa yakhudha birika bidhaifihi, kemudian sampai dia perlu memegang rika bidhaifihi. Apa itu? Pelananya itu. Idza arada rukuba, ketika mengendaki untuk mengendarainya. Jadi mempersiapkan kendaraannya. Jadi kalau dulu itu kan mengikram tamu itu diantaranya apa? Dia pegang itu apa, tali pelana, pelananya itu dipegang untuk mempersiapkan itu tangga naik ke kudanya. Nah sekarang itu ya mungkin dibukakan pintunya. Nah, dibukakan pintunya termasuk bagian dari kesempurnaan memuliakan tamunya. Wa yukrali daidasi subadid dhifan bi tu'amin nafisin, dimakruhkan bagi orang yang ngundang mengkhususkan sebagian tamu-tamu. Dhifan itu jamaknya dhaif, dengan makanan yang lezat atau mahal. Lima fi min kasril khatiri lil badil akhar, karena tindakan begini membuat apa ya, susah, kecewa atau susah hatinya sebagian tamu yang lain. Na'am lawi tasabatu tifani binabi ilmin anasabin, kecuali kalau sebagian tamunya tadi punya keistimewaan, umpamanya alim, nasabnya baik, ahlul bait, atau keturunan ulama, awilayatin, atau kewalian gitu aja, kewalian gitu. Jadi wilayah ini ya kewalian atau mungkin ya penguasa atau gimana. Lam yukram, maka tidak dimakruhkan taksisu mengistimewakan dia. Walau mustahabun, bahkan itu disunahkan. Biqali Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Tempatkan orang sesuai kedudukan masing-masing. Jadi umpamanya itu ada ulama, ada seorang wali Allah, atau mungkin pejabat tinggi. Nah, kita muliakan di antara tamu yang lain, nggak apa-apa, lam yukrah, bahkan itu sunnah. Tetapi kalau mereka ini orang-orang biasa semua, nah kemudian sebelah sini makanannya enak-enak, sebelah ini biasa-biasa, itu akan istilahnya itu membuat tidak enak, tidak nyaman tamu yang lain. Wa yajuzu li dhaifi ayakula mimma qudima la bila ladhin min maliki ta'ami. Boleh bagi tamu untuk memakan mimma, sebagian dari makanan, qudima lau yang dihidangkan untuknya, tanpa harus ada lafaz merestui dari pemilik makanan. Iktiban bil qarinatil urbiyah, karena merasa cudung dengan qarinah huruf yang berlaku, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Jadi maksudnya ini, ketika sudah datang
di tempat undangan tidak harus ini kalau mau makan menunggu kata-kata tuan rumah monggo silakan. Nah, nggak harus. Sumama dia datang tuh langsung ikut makan itu nggak ada masalah. Gitu. Kalau habis suruh bisiko ya dibituru sebagaimana minum air-air yang disediakan di pinggir jalan. Qala Nawawi wa ma warada bil hadis sahihah. Adapun perkara yang datang dalam beberapa hadis yang sahih min lafzil idni yaitu lafaz idin bidzalika di dalam makan iku mahmulun alal istibab diartikan diartikan perintah apa itu diartikan suatu kesunahan dari sunahnya menunggu ada izin dari pemilik makanan. Namun karena yang tadi hudura ghairi lam yakul kecuali kalau menunggu orang lain maka dia tidak boleh makan ila bidni kecuali dengan izin dari sahibut ta'am. Lafdhan ini secara lafaz au bi qudri ghair atau datanya orang yang ditunggu. Lididil qarinati karena tuntutan qarinah adamat akibiduni dalik tidak bolehnya makan sebelum datangnya orang yang ditunggu. Jadi ada namanya prasmanan namanya. Ini pokoknya setiap lengser 4 orang ya sudah kita tunggu 4 orang. Setiap satu prasmanan ini 10 orang ya kita tunggu 10 orang kan gitu kan. Jadi karena apa? Nanti khawatir, ini penting ya khawatir. Kalau pemilik rumah mengatakan ini prasmanan, satu halaqah, setiap halaqah itu 10 orang. Lah kita baru 8 orang, 7 orang langsung makan, dikhawatirkan nanti ternyata tamunya itu melebihi kapasitas. Jadi sudah dipres itu, sudah dipres. Jadi ini per halaqah 10, 10, 10. Lah kalau kita baru 8 orang, 7 orang langsung makan, ternyata habis. Lah, dikhawatirkan ternyata di belakang masih ada undangan yang tidak kebagian halaqah. Nah, tidak kebagian itu prasmanan itu gitu loh. Jadi halaqah lah, bukan prasmanan kayak ambil sendiri bukan. Jadi halaqah itu. Dikhawatirkan seperti itu gitu. Allah. Qala al-khatibu Syekh Khatib As-Sarbini mengatakan afama qalu mimma qudima lahu. Kata-kata mimma qudima lahu makanan yang sudah dihidangkan untuk dia. Annahu laysa lil aradili tidak boleh bagi orang-orang yang maksudnya itu statusnya rendah di masyarakat. Apa yaqulu mimma baina aidil amatili. Memakan makanan yang dihidangkan di depan orang-orang yang terhormat. Minal at'imatin nafisati yaitu makanan-makanan yang mahal atau enak. Al-makhsusati bihim yang dikhusus bagi orang-orang yang berkedudukan tinggi tadi. Wa bi saraka Syekh Izzuddin qala la dilala ta'ala dzalika bil lafdin wala urfin. Karena tidak ada petunjuk secara lafaz juga secara uruf yang berlaku di masyarakat untuk mengizinkan orang-orang yang rendah ikut makan di prasmanannya orang-orang yang dimuliakan. Wal urfu zajirun anhu bahkan hurufnya menghalanginya atau ya melarangnya. Makanya terkadang kan ada tamu. Waliman itu biasa ini ada tamu-tamu biasa. Maka ketika tamu undangan itu adalah tamu undangan biasa, silakan masuk ke ruangan tamu biasa. Nah, orang yang bukan tamu khusus tidak boleh masuk ke undangan tamu khusus kan gitu kan. Biasanya dibagi 2. Ini undangan biasa, kemudian di sana ada undangan tamu-tamu khusus. Jadi tamu-tamu VIP istilahnya sekarang itu. Ada tamu-tamu VIP, ternyata undangannya khusus, kartu undangan khusus, tempatnya khusus, pintu masuknya khusus. Nah, ini orang-orang biasa tidak diperbolehkan masuk ke situ. Jadi ketika orang itu sudah dikasih undangan khusus, berarti Anda ini bukan tamu VIP yang nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Wala yatasarrafu tayyibu min at-ta'ami alladhi kutima lahu illa bil akl. Tidak boleh tamu mentasarrufkan makanan-makanan yang dihidangkan untuk dia kecuali hanya sekedar makan. Wala yajuzu ayyut'ima minhu sa'ilan aw hiratan. Maka tidak boleh bagi dia mengambil itu makanan kemudian memberikan kepada pengemis atau kucing.
illa in alima au dhana ridha da'i, kecuali kalau dia ini meyakini atau punya praduga kuat bahwa yang mengundang ridho. Kemarin ada cerita. Jadi ada cerita undangan walimah. Maka dimasakkan 2 ekor kambing guling kan gitu kan. Dan ini biasanya kambing guling itu ya 1 ekor tuh bisa untuk mamanya 100 orang kan gitu kan. 100 orang kalau dimakan. Lihat ternyata tamunya itu bukan makan gitu loh. Dia ngambil makan sekaligus apa? Dia ngambil banyak dimasukkan ke kotak untuk dibawa pulang. Lah inilah orang awam gitu loh. Jadi diambil kotak dibawa pulang rasanya apa? Ya untuk makan dengan keluarga. Lah ini Masya Allah. Ini awamnya orang ini tidak boleh. Haram hukumnya. Lah ketika seperti itu tamu belum selesai, kambingnya sudah habis. Nah, sudah habis loh. Gimana ceritanya ini? 2 kambing biasanya kan tuh 200 orang tuh cukup gitu loh. Nah ini tahu-tahu kambingnya habis. Di cross-check ternyata setiap tamu pada gembol masing-masing, pada bontot sendiri-sendiri untuk dibawa pulang, katanya untuk keluarganya. Nah, inilah ketika orang tuh udah ngaji, maka seolah-olah dia ini diundang, kemudian apa yang dia kerjakan itu halal, padahal itu dia telah membawa makanan haram kepada keluarganya. Gitu loh. Buktinya haram itu apa? Pemilik mengeluh, pemilik dari ridho, yang undang tuh curhat di medsos, apalagi gitu. Jadi ini tindakan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Gitu loh. Makanya kalau kita ini bawa sesuatu harus izin. Harus izin gitu loh. Jadi mamanya kayak di kampung disediakan rokok di gelas-gelas, akhirnya 1 pak dimasukkan saku di bawah. Lah ini kan jelas tidak diizinkan gitu loh. Jadi kalau Anda mau bawa kue, bawa apa ya dah, kita harus izin, kecuali memang itu kue yang sudah disediakan diberikan kepada tamu-tamu. Lah itu terserah mau dimakan di situ, mau dibawa pulang. Jadi kayak nasi kotak, kue kotak, nah itu mau dimakan di situ, dibawa pulang silahkan gitu loh. Tetapi kalau cara menghidangkannya dalam bentuk prasmanan gitu loh, itu tidak ada, selama tidak ada qarina, selama tidak ada izin untuk bawa pulang, tidak boleh bawa pulang. Wala tanawala taifun inan. Kalau seorang tamu menjulurkan tangannya untuk mengambil wadah. Jadi menjulurkan tangannya untuk mengambil wadah. Fi kang iku dalam ina ta'amun utai makanan fakasara minhu. Kemudian wadahnya pecah minhu gara-gara dia menjulurkan tadi. Daminal ina. Jadi dia mengambil makanan, mengambil wadah diisi makanan. Kemudian pecah, jatuh. Maka dia wajib mengganti wadahnya saja. Tidak wajib ganti makanannya. Kenapa? Karena makanannya sudah dihalalkan bagi dia. Maka nggak wajib ganti. Tetapi wadahnya itu adalah pinjaman. Nggak boleh wadahnya dibawa pulang. Lah barang pinjaman itu kalau rusak wajib ganti. Apa bahasa Wazarkasi? Lianau biyadi bikumil ariyah. Karena wadah itu di tangannya di dalam hukum barang pinjaman. Kama marafi babiya fi mas'alatil kuzi. Dalam masalah apa itu namanya? Kendi. Wa yajuzul insani ayakhudha min ta'ami sadiqi wa syarabihi. Boleh seseorang mengambil makanan sadiq. Sadiq ini harus tahu ya, sadiq ini bukan sekedar temannya. Sadiq ini teman yang sangat dekat dan akrab. Itu namanya sadiqun gitu. Bukan sekedar teman satu kamar, bukan begitu. Jadi bukan sekedar itu teman satu kamar atau apa, bukan, ini teman yang sangat dekat gitu. Boleh bagi seseorang mengambil makanan teman dekatnya, teman akrabnya, dan makan minumannya. Idza alima dhana ridahu bidzalik. Saranya dia yakin atau menyangka kuat ridhonya dengan diambil makanan minumannya. Lianal madara ala tibi nafsil malik. Karena maksudnya itu al-madar itu maksudnya perubahan, perputaran hukum gitu loh maksudnya. Perubahan atau perputaran hukum itu didasarkan kepada, jadi perubahan atau perbedaan hukum, berubahnya hukum al-madara
Berubahnya hukum didasarkan kepada keikhlasan pemilik makanan. Jadi kalau dia ridho ya halal, dia gak ridho ya gak halal. Nah, makanya di situ harus ada ulima atau dzunna ridho'uhu. Fa idza qatal qarinatul qawiyatu bihi. Kalau ada qarina-qarina yang kuat menunjukkan adanya ridho halal, maka halal dimakan. Watahtali fuqarainul ridho. Kemudian qarina-qarina yang ridho itu berbeda-beda. Bidzalika di dalam itu makanan minuman. Ikhtilafi awalil malik, dengan perbedaannya kondisi pemilik makanan. Wa maqadiril amwali wa jinsiha, dan berapa kadar harta yang diambil, makanan minuman yang diambil, dan apa jenisnya. Kalau syakka fi ridho, kalau dia ragu-ragu dalam ridhonya, harumal ahdu, maka mengambil juga haram. Tatafuli, seperti mendatangi undangan tanpa ada surat undangan, ya, tataful. Jadi itu ada namanya tufail. Tufail itu di zaman dulu adalah seorang yang di mana-mana mendatangi walimah padahal gak diundang gitu, namanya tufail. Maka orang yang mengerjakan perbuatan dia dikatakan tufaili atau tatofuli, gitu. Jadi ini penting ya, di pondok itu kita ini terkadang tuh apa-apa ngulima ridhohu begitu. Serandal dipakai, baju teman dipakai, makanannya diambil, hanya berdasarkan ulima ridhohu sudah. Padahal kita belum meneliti karakter dia tuh bagaimana. Karakternya ini orang yang pelit apa orang yang dermawan, kita harus pelajari dulu. Namanya teman dekat, kita kan tahu kan. Ada teman dekat itu ada yang pelit, ini nggak usah diambil lah begitu. Ada yang orangnya itu gampangan, orangnya itu dermawan. Nah, ini bisa diterapkan gitu loh. Nah, kemudian terus yang kedua adalah apa yang diambil, berapa kadarnya, jenisnya itu apa. Karena begini ya, contohnya begini. Ada orang tuh kita pakai sabunnya, sabun cucinya. Memang biasanya nggak ada masalah. Pokoknya kita siapa yang pakai lah, dia punya kita pakai, kita punya dia yang pakai, mamanya begitu. Tapi kondisinya itu masih banyak, insya Allah nggak ada masalah. Lah, ada satu waktu itu makanannya tinggal dikit, minuman tinggal dikit, sabunnya tinggal dikit. Lah, walaupun biasanya dia ridho, itu jangan kita pakai. Kenapa? Kondisinya dia sendiri juga kepepet. Nah, persediaan terpepet. Nah, itu kondisi begitu. Ini ada korina-korina. Ini kayaknya kalau kita ambil, ini orangnya marah kayaknya ini. Nah, kayaknya dari ridho ini. Sudah tahu tinggal dikit, dipakai lagi. Lah, inilah orang berijtihad gitu loh. Jadi ada korinatul qawiyah. Ada korinah yang kuat yang menunjukkan bahwasanya betul-betul ini menunjukkan pemiliknya itu ridho. Maka dipelajari karakter, kepribadian pemilik makanan. Kemudian juga dipelajari itu yang diambil itu makanannya jenis apa. Jangan sampai ada makanan yang merupakan kesukaan, itu favorit daripada dia. Yang jumlahnya terkadang itu walaupun banyak atau sedikit, ini makanan favorit dia. Ini kalau kita ambil mungkin dia marah. Atau berapa kadar yang kita ambil. Ada orang tuh ridho, diambil sedikit. Tapi kalau diambil banyak, dia gak ridho. Nah, ini semua harus dipelajari dulu sebelum kita bertindak gitu loh. Jadi jangan terus apa-apa ngulima ridho'uhu. Ini namanya orang bertindak sebelum berijtihad gitu loh. Ini tidak boleh. Jadi kalau apa-apa ngulima ridho'uhu, ini jenis wong ngawur gitu loh. Jadi harus kita pelajari 3 poin tadi. Karakter sifat orang yang punya makanan, berapa nominal kadar yang kita ambil, terus itu jenisnya itu apa kan gitu kan. Sehingga selepas kita pelajari semuanya, timbul praduga kuat, keyakinan insya Allah pemiliknya itu ridho. Kalau ragu-ragu tidak boleh. Wa waqudul walimati min ghairi dawatin wala idnin wala ridon al-dhannihi min sahibit ta'am. Tataful adalah menghadiri undangan walimah tanpa ada undangan, tanpa ada izin, dan ridho atau menyangka kuat adanya ridho dari pemilik makanan. Qarinatin mutabarati, dengan adanya qarina-qarina yang diakui. Nah, lau ammad da'wah, kecuali kalau dia ini meratakan undangan, bayakula liyadkhul man syaa, monggo semua, sama kalah datang semua.
Siapa saja datang semua. Nah, ini namanya amat dakwah, siapa saja boleh datang. Walau wajada mutarun ta'ama ghairihi walau yazid ghairahu. Kalau orang yang kelaparan, mutar itu orang kelaparan yang dikhawatirkan sudah mati, mau mati. Maksudnya kalau nggak makan mati gitu. Atau sakit parah. Nanti kalau nggak makan ini mati atau sakit parah kan gitu kan. Orang yang kelaparan menemukan makanan orang lain dan dia tidak menemukan makanan selain itu yang halal maksudnya, adanya satu itu tok. Tidak menemukan makanan halal selain itu. Nudirat maka ditafsil. Sehingga ghaiban laisima aklu ma yasutura makahu. Kalau pemiliknya itu tidak ada, wajib bagi dia memakan sekadar yasutura makahu yang menyambung nyawanya. Faqat aw ma yashbihuhu min dzalika ta'am, atau sekadar yang mengenyangkan dia dari makanan tersebut, ibqani mahjatihi, karena untuk menjaga nyawanya. Wa warima wujuban badala ma akalahu. Kemudian dia wajib mengganti menanggung ganti apa yang telah dia makan. Mikimatin fil mutaqawim, yaitu harga kalau itu barang mutaqawim. Wa misli fil misli, atau semisal ketika yang dimakan adalah misli. Ya, akil baik bagi haknya orang yang pemilik yang tidak ada tersebut. Jadi kalau itu mutaqawim, jadi ganti berapa harganya. Kalau misli kayak kurma, kayak anggur, ya diganti yang sama gitu, kismis, kurma, anggur. Wa in kana hadira wa lam yakun mutarran. Apabila pemiliknya ada, wa lam yakun mutarran, dan dia tidak sedang kelaparan. Nah, itu pemiliknya ada dan dia tidak sedang kelaparan. Lazima malika ta'am bi tamadzalikal mutari. Maka wajib kepada pemilik makanan untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan tersebut. Jadi yang penting dirinya sendiri tidak kelaparan dan dia ada di situ, kemudian dia mendapati orang lain kelaparan, wajib bagi sahibut ta'am untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan. Qadra sadira maki, sebatas menyambung nyawanya, au isba'uhu bi syarti ayakuna masuman, atau memberi kenyang kepada dia, bisa yakuna masuman. Salatnya orang yang kelaparan adalah orang yang dilindungi nyawanya. Sawan kana musliman aw dimian aw musta'manan. Baik dia ini adalah orang muslim dimi atau orang yang minta jaminan keamanan. Musta'minan boleh, musta'manan boleh. Musta'manan orang yang mendapat jaminan keamanan begitu. Wa ini tajamalikum alan, walaupun pemiliknya memerlukan makanan di masa yang akan datang. Maka tabahimatul ghairi al-mutaramatu, begitu pula wajib memberi makan kepada binatang milik orang lain yang dilindungi, bukan babi, bukan anjing yang mengganggu kan gitu kan. Jadi binatang-binatang yang dilindungi lah, maksudnya dilarang untuk dibunuh begitu itu. Bikhilafi nabi harbi lain, kalau dia ini orang yang tidak masum, yaitu kafir harbi, wa murtadin, orang murtad. Kafir harbi itu kan halal dibunuh. Orang murtad juga langsung ditangkap dibunuh. Zanin muhsan, orang yang zani muhsan, yaitu orang yang sudah pernah jima di dalam pernikahan yang sah. Jadi orang yang sudah pernah jima dalam pernikahan yang sah, lah kalau dia zina, ini kan halal dibunuh. Maka ini kalau dia kelaparan dibiarkan aja gak dosa kita gitu. Wa tariki salatin, orang yang meninggalkan salat, wa kalbin akhurin, yaitu anjing yang mengganggu orang maksudnya. Wala yazamu it'amu, maka tidak wajib memberi makan mereka. Dia adam ihtiramihim, karena mereka tidak dilindungi nyawanya. Jadi ini bahasa-bahasa fikih al-muhtaramah, artinya secara bahasa dimuliakan. Ini secara bahasa. Tapi secara definisi arti fikih adalah nyawa yang dilindungi, wajib dilindungi. Gitu, tidak boleh dibunuh. Falaman al-maliku badlahu, kalau malik tidak mau menyerahkan makanan lil mutari kepada orang yang kelaparan, mutlaqan, secara mutlak, au illa bi ziyadatin ala samani mislihi, dia melarang, nggak mau, mutlak apapun alasannya, saya nggak mau kasih makan ke dia. Atau dia tidak mau kecuali dengan harga yang melebihi harga umumnya. Walil mutari qaruhu ala akhdihi walau bi qatlihi,
maka orang yang kelaparan tersebut boleh memaksa pemilik makanan untuk mengambilnya, maksudnya jadi mengambil secara paksa walaupun dengan cara membunuhnya. Dari bil mar'i, karena dengan dia melarang makanan, hukumnya jadi halal darahnya. Jadi orang punya makanan, diambil orang yang kelaparan, yang maksum, nggak boleh. Maka boleh dirampas itu. Dirampas, dipaksa dirampas, walaupun harus terpaksa ya harus kita bayar gitu loh. Bukan kok cuma-cuma. Dirampas untuk dimakan, kemudian wajib kita ganti. Kalau orangnya ini mempertahankan diri, padahal dia juga tidak kelaparan, maka boleh ini, walau bikotlihi, karena dengan tindakan dia melarang makanan itu menjadikan halal darahnya gitu loh. Ini walau biqadri ini menunjukkan ada khilafiyat. Pendapat yang lain, tidak boleh kalau sampai membunuh, nggak boleh. Kalau cuma merampas, memukuli dia, mengancam itu boleh. Tapi kalau sampai membunuh nggak boleh. Gitu. Karena ya ad-darar la yuzalu bid-darar gitu loh. Kita orang maksum, dia juga orang maksum gitu loh. Ini pendapat kedua. Nah, tapi alasan yang mutamat, memang dia maksum, tetapi ketika dia ini menghalangi orang lain dari memberikan makanan itu menjadi muhdar. Muhdar itu halal darahnya gitu. Wa inama yazamul malika badlu ma dzukira lil mutari. Seorang pemilik makanan wajib menyerahkan yang disebutkan di atas kepada orang yang kelaparan idza kana bi'i wadin najizin in hadara ma'ahu. Apabila penyerahan makanan disertai imbalan yang langsung dibayar, in hadaramah, kalau imbalan sudah ada pada orang yang mutar. Wa illa, kalau belum ada, panasiatun mumtadatun, maka dengan cara ditempo, dengan tempo yang memanjang, li zamani wusulilai, sampai datanya iwat ilai kepada dia, li'anna darara la yuzalu bidarar, karena kerugian tidak boleh dihilangkan dengan cara membuat kerugian pada orang lain. Walau at'amahu wa lam yadhkur iwadan, kalau sahibul ta'am memberi makan kepada mutar, dia memberi makan kepada mutar, wa lam yadhkur iwadan, tetapi dia tidak menyebutkan harganya berapa, wala sala iwadan lahu, maka pendapat asal yang dihulkan tidak ada iwad bagi sahibut ta'am. Dia taksiri karena keteledoran dia memberikan sesuatu tidak menyebutkan harganya. Faisara bil ibahati wal iwad qat'an. Adapun kalau dia menjelaskan ini halal, udah berapa? Gratis. Nah, maksudnya begitu. Ya fala iwad, maka tidak ada gantinya. Tidak ada imbalan gantinya qat'an tanpa khilaf. Qala al-Bulkini wa qadala dhaharat qarinatuha. Begitu pula tidak ada gantian apabila ada qarinah menunjukkan adanya ibahah. Walau italawa bi dzikrin iwadi, kalau berselisih keduanya antara sahibul ta'am dengan mutar di dalam menyebutkan iwad suddiqal maliku bi yaminihi, maka pemilik makanannya dibenarkan dengan sumpahnya. Wa yahilu nasru nabi sukarin wa tumbulin, halal menyebar, jadi menaburkan, semisal manisan, wa tumbulin, dan tumbul satu jenis makanan gitu. Bentar. Jadi tunbul. Kata Nabi rawat rahimah wa jausin walauzin, sebagaimana membagi-bagikan uang dinar dirham, jauzin pala, lauzin badam, bil imlaki, di dalam pesta, alal mar'ati, atas wanita, ala nikah, atas nikah, wabil khitani, dan di dalam khitan. Jadi kayak di Jawa itu loh. Yang di Jawa itu ketika acara piton-piton anak umur 7 bulan, maka ada acara makan-makan. Nah, kemudian tuh anak-anak dibagi-bagikan uang ditebarkan, atau di situ ada manisan-manisan
Jadi sukarin bukan gula loh ya, manisan yang dimasuk permen gitulah. Permen ditebarkan atau makanan atau apa. Jadi permen, manisan atau apa. Nah, itu hukumnya boleh gitu. Wa kata bisairil walaimi amalan bil urfi. Begitu pula di dalam walimah-walimah yang lain karena mengamalkan tradisi yang berlaku di masyarakat. Wala yukrahu dzalika fil asai, dan itu tidak makruh. Walakin tarku aula, tetapi ditinggalkan lebih baik. Nah terus gimana Pak, itu ada beras-beras dibuang lah, itu yang jadi masalah, itu nggak boleh itu namanya tabdzir gitu loh. Jadi gula, beras dibuang-buang, beras kuning dibuang-buang, itu nggak boleh. Daripada dibuang-buang kasih makanan ayam itu boleh gitu loh. Jadi kalau dikasih makanan ayam itu boleh, tapi kalau dibuang-buang itu nggak boleh. Jadi yang ditebarkan itu ya cukuplah uang, permen, coklat, nah itu nggak ada masalah gitu loh. Jangan buang-buang beras, itu nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya gitu loh. Wa yahillu iltiqatu lil almi bi ridha maliki, dan halal mengambilnya karena diyakini ridho pemiliknya. Walakin tarku aula, tapi tidak ikut mengambil itu lebih utama karena menjaga muru'ah. Wakil akhdhu makruh li anautanatun, mengambilnya itu bukan, jadi ini khilaful aula dengan makruh itu dua perkara yang berbeda gitu. Jadi maksudnya apa? Tarkuhu aula itu maksudnya kalau Anda kerjakan namanya khilaful aula gitu loh. Jadi meninggalkan lebih baik, kalau Anda kerjakan namanya khilaful aula. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Lah khilaful aula itu letaknya di bawah makruh gitu, lebih ringan daripada makruh. Makanya wakila akhdhu makruhun. Ini makruh itu apa? Tidak baik gitu loh, tidak baik. Makruh itu nggak baik. Karena ini satu dana'ah, satu sikap yang merendahkan diri. Jadi tidak menjaga muru'ah gitu loh. Walau saqa ardahu aw habara bi khufratan. Kalau ada orang mengairi tanahnya atau dia menggali di dalamnya lubang, liqasdil istiyati, bukan untuk tujuan berburu, fatawahhala waqa'a fiha saydun, maka tawahala itu apa? Jadi terjerembab di dalam lumpur. Nah, gitu, tawahala. Jadi ada orang mengairi sawahnya, akhirnya apa? Sawahnya jadi berlumpur gitu loh, jadi berlumpur. Karena ada airnya, akhirnya tanahnya berlumpur. Jadi berlumpur begitu. Nah terus, atau dia menggali lubang untuk sumur atau apa. Nah, fatawahala, ini surah pertama, maka akhirnya terjerembab dalam lumpur atau waqa'a, jatuh via dalam khufroh. Apa saidun, buruan. Tiba-tiba ada kijang terjerembab di situ gitu. Atau ada burung yang, jadi asyasa itu burung. Jadi ada burung yang membuat sarang. Atau dakhala samakun ma'alma, ini ada kayaknya ada kata-kata yang terbuang ini. Jadi asyasa fi ardi itu burung. Atau ada ikannya masuk bersama air haudau di telaganya, lam yamlikhu, maka dia tidak memiliki, tidak boleh memilikinya. Wala baydau, dan juga tidak memiliki telurnya. Wala farakhau, dan juga tidak memiliki anak itu burung. Liana mithla dzalika la yuqsadu bil istiyad, karena orang mengairi sawah atau menggali lubang tujuannya bukan untuk berburu. Wal qasdu mar'iyun fi tamalluki, sedangkan tujuan ini perkara yang diperhatikan di dalam memiliki, kama qala Rafi'i. Jadi maksudnya ini, perhatikan. Jadi kalau ada binatang ini membuat sarang, burung membuat sarang di kebun kita. Kemudian ada kijang terjerembab di lahan kebun kita mamanya. Jadi ini binatang-binatang buruan gitu loh. Nggak sengaja terperangkap di dalam kebun kita. Maka kita tidak dihukumi
berhak memiliki itu burung, enggak. Sehingga maksudnya apa? Kalau ada orang lain menangkap itu kijang, menangkap itu burung, mengambil itu telur, hukumnya halal semua gitu loh. Jadi hukumnya itu halal semua, maksudnya seperti itu gitu. Tidak harus izin kepada pemiliknya gitu loh. Jadi kita menangkap burung di kebun orang, menangkap kijang di kebun orang, itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu. Beda dengan menambang emas, menambang apa, menggali tanah, nah itu beda, itu harus izin kepada pemiliknya. Tapi kalau ada buruan masuk ke situ, nah itu enggak. Lakin yasiru bidzalika aqabi min ghairi wa laysa ligai dukhulu milki wa akhduhu fa in fa'ala falyamlikuhu. Maka ada khilaf kan gitu kan. Jadi tetapi dia lebih berhak gitu loh, lebih berhak. Sehingga tidak boleh bagi orang lain masuk tanah miliknya dan mengambilnya. Jadi tidak boleh itu maksudnya apa? Karena masuk tanah dia itu bagian dari ghosab gitu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi dia kalau mau menangkap akhirnya dia ghosab. Jadi maksudnya begitu itu. Lah, memasuki tanah orang lain harus izin, gitu. Harus izin. Sehingga kalau dia berbuat bagaimana? Nah, ini ada khilaf, gitu loh. Seandainya dia masuk, melanggar ini aturan, akhirnya dia gosok, terus menangkap itu binatang, maka apakah menjadi milik dia? Di wajahani. Alawalu malakau ganadiri fi man tahajara mawatan wa ahyau gairuhu. Yang pertama, dia memilikinya karena diri sebagaimana permasalahan yang sama dengan soed. Fima di dalam orang tahajara mawatan yang dia bikin patok-patok tanah yang tidak bertuan. Kemudian digarap oleh orang lain. Ini pendapat yang disahkan imam dalam kitab Majmu'. Yang kedua, lam yamliku tidak memilikinya. Ini adalah ma'fi fatil jawad, pendapat dalam Fathul Jawad. Dan jelas, yang ditarjah adalah pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia menangkap, ditangkap oleh orang lain, ini ada burung bikin sarang di pohon milik orang lain. Ada apa itu namanya? Kijang terperangkap di situ, sehingga diambil orang lain bagaimana? Kalau ikut pendapat yang muktamad, yaitu miliknya. Cuma dia membuat satu pelanggaran dan dosa, yaitu masuk tanah orang lain tanpa izin. Itu kesalahannya di situ itu. Gitu. Ya termasuk mamanya gini, ada sarang kan gitu kan, namanya tawon. Kan ada tawon itu tawon yang dipelihara. Ada tawon liar kan gitu kan. Sehingga tawon itu menghasilkan madu lah. Kalau ada tawon bikin sarang di kebun orang lain, bagaimana? Ya berlaku di sini ini. Selama pemilik kebun memang tidak buat sarang di situ, beda kalau dia buat memang buat sarang-sarang, glodok-glodok, kotak-kotak di situ tuh nggak boleh, gitu loh. Tetapi kalau ini madu liar, madu tawon liar yang tidak dipelihara oleh pemilik kebun, gitu maksudnya. Ini madu tawon liar yang tidak dipelihara, maka ini juga berlaku ini dua pendapat. Nah, maka hati-hatinya minta izin kepada pemilik kebun, itu namanya khurujan minal khilaf. Wa in qasada bima dzukira istiyada. Tetapi kalau dia dengan membuat lubang adalah niat berburu, ya malakau, maka dia memilikinya. Kadarin banhalita sisi tairi, seperti rumah yang dia bangun supaya burung-burung membuat sarang di situ. Kayak orang buat apa? Buat rumah untuk sarang burung walet. Nah, kan gitu kan? Jadi dia bangun rumah supaya taksyisil tairi, supaya burung-burung bersarang di situ. Fasa safiha wa farroha. Kemudian seekor burung, ada burung yang membuat sarang dan bertelur. Farroha itu beranak gitu loh. Wafaroga beranak, wabato dan bertelur. Jadi menetaskan anak dan bertelur. Bayamliku, maka dia memilikinya. Wabaitohu wafarhohu, burungnya milik dia, telurnya milik dia, anak piyiknya juga milik dia.
Ya termasuk ada orang punya kolam kan gitu kan, punya kolam. Kemudian ada apa itu ikan yang masuk ke dalamnya dari sungai. Jadi ada orang bikin kolam, kemudian terus ada ikan dari sungai yang masuk ke kolam, atau memang kolamnya itu digunakan untuk pelihara ikan, itu nggak boleh gitu loh. Jadi nggak boleh kita mengambil tanpa izin pemiliknya. Ya, harus dibedakan gitu. Sebaliknya, ini kayak kemarin namanya ada banjir, ada banjir, akhirnya di mana-mana ada ikan gurami gitu loh. Ada lele, gurami. Lah ini gimana Pak? Loh, jangan langsung diambil itu. Itu lele gurami jangan diambil, dilihat. Ini lele. Lele dari Sungai Brantas, apa lele dari kolam peliharaan orang. Lah gitu loh. Ini gurami. Gurami itu adalah ikan tawar yang biasanya dipelihara. Jadi ketika ada orang punya kolam, memelihara gurami, melihara lele, kemudian banjir, dan kita tahu di sekitar itu ada beberapa orang yang ternak lele, ternak gurami itu, maka tidak boleh diambil. Harus diiklankan, diberitahukan kepada pemilik itu, pemilik kolam itu tadi, pemilik yang ternak itu tadi, karena dikhawatirkan, bahkan disangka kuat itu dari pemilik ternak gitu loh. Maka itu dianggap lukotoh yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, tidak boleh langsung diambil gitu loh. Jadi jangan kita ini malah bergembira, alhamdulillah nusratullah ghaibiyah. Jadi saudara kita kena musibah, kita malah menganggap sebagai ghanimah gitu loh. Sebagai ghanimah. Ini tidak diperbolehkan gitu loh. Ada orang ini banjir, kolamnya meluap semua, ikannya ini morat-marit kemana-mana, ini musibah, dia kehilangan, malah kita ini bergembira, merasa itu ghanimah. Ini adalah tindakan orang-orang yang bodoh, yang tidak belajar agama. Khatimatul ibadi adabil akal. Udah ini, tinggal 15 menit, sebentar. Selesaikan sekalian. Sebagian ada pada makan tusaru tasbihatu qabla laki wa syurbi walau min junubin wa khayudin. Disunahkan membaca bismillah sebelum makan minum, walaupun dia orang junub atau orang haid. Kalau sama ma'akuli lukmatin bahwa hasanun. Kalau dia bisa membaca bismillah setiap suapan maka itu baik. Wa qaluha minimalnya bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Wahya sunatun kifayatu, sunatu kifayatil jamaati. Membaca bismillah itu hukumnya adalah sunnah kifayah apabila makan bareng-bareng. Wa ma'adhalika tusanu likulli minhum, tetapi walaupun sunnah kifayah tetap disunahkan bagi masing-masing dari jamaah. Fa in taraka awalau atabiya fi asnaihi, kalau dia meninggalkan bismillah di awalnya makan, maka disunahkan mengerjakan di pertengahan makan. Wa in taraka fi asnaihi atabiya fi akhirih, kalau dia meninggalkan bismillah di pertengahan juga, disunahkan bismillah di akhirnya. Wa yusanul hamdu badal faraghi min dalik, dan disunahkan membaca alhamdulillah selepas selesai makan minum. Wa yajharu bihi ma yuqtada bihi fihima, disunahkan membaca bismillah alhamdulillah dengan keras supaya diikuti orang lain. Jadi ini kalau kita ini bismillah, kalau kita enggak bismillah akhirnya setan ikut makan gitu. Kalau kita ini bismillah di awal atau di akhir, dimuntahkan semua itu nanti. Wa yusanu ghuslu yadaini wal fami qabla al-akli wa ba'dahu, disunahkan mencuci kedua tangan dan mulut sebelum makan dan sesudah makan. Jadi cuci tangan ini bukan sekedar tradisi, ini sunnah Nabi sebelum makan, ba'dal makan. Begitu pula mencuci mulut. Nah, ini juga sunnah sebelum makan dan selepas makan supaya sisa-sisa makanan ini tidak meninggalkan bakteri-bakteri di sela-sela gigi kita, juga tidak meninggalkan bau busuk di mulut kita. Wa ya bola bisalasi asabi alil itiba, sunahnya makan dengan 3 jari. Jadi kalau dia dimakan kurma atau apa tuh 3 jari. Tapi kalau yang dia makan nasi berkuah, ya beda lagi gitu.
Wa yal aqlaina wal asabi'a, disunahkan menjilati wadah dan jari-jarinya selepas makan. Wa yaqula sakitan lam yatanajas, dan disunahkan mengambil makanan yang jatuh selama tidak najis dan dimakannya. Atau tanajasa wa lam yata'adar tatiru, atau yang jatuh itu najis dan tidak sulit mensucikannya, bahwa kotor dan sudah suci, maka disunahkan memakannya. Jadi jangan merasa hina mengambil makanan-makanan yang jatuh, karena dalam sebuah hadis terkadang setan tuh tahu kita ini mulai makan, selesai mulai minum, makan baca bismillah. Maka setan tuh tahu dia tidak bisa ikut makan. Sehingga ketika kita makan, terkadang dia datang disapir tangan kita tuh, disapir begini. Nah gitu loh. Jadi tangan kita terkadang disenggol supaya ada makanan jatuh. Nah itulah sengaja dia buat semacam itu supaya bisa ikut makan. Maka supaya kita ini tidak memberikan sisa kepada makanan tadi, kepada setan, maka yang bisa dibersihkan, atau yang tidak kotor, atau kotor bisa dibersihkan, diambil lagi dan dimakan. Itu di antara hikmah, sunnah, ini anjuran Nabi ini, sunnah mengambil makanan-makanan yang jatuh. Wa yukrul aklu mimma yali ghairahu min al-a'la wal wasati. Makruh makan dari makanan yang ada di depan orang lain atau ada di tengah, di atas atau di tengah. Lam yustasna min dzalika nawul fakiyah, kecuali buah-buahan. Mimma yutanaqalu fi, yaitu perkara-perkara yang dibuat camilan. Wa yakhudhu min ayyi janibin, maka dia boleh mengambil dari mana saja. Jadi kalau itu buah-buahan camilan, boleh mengambil dari mana saja. Tetapi kalau nasi, nah itu jangan memakan kecuali yang ada di depannya. Wa yakrul aklu mutakian wa mutajian, makruh makan dengan bersandar dan tiduran. La qaimah, tidak makruh makan dengan berdiri. Qala Nawawi naqlan 'anil Khutabi, al-muttaqi hunal jalisu mutabitan ala wita'in tahtahu. Jadi maksud muttaqi adalah orang yang duduk bersandar kepada kasur yang empuk yang ada di bawahnya. Kakuti man yuridul iksar minat ta'am, seperti duduknya orang yang ingin makan banyak. Wa syara ghairuhu ila al-mailu ila jambihi. Tetapi selain Khutabi, ini syarah yang dimaksud mutaki adalah orang yang miring, condong miring ke lambungnya. Jadi mutakiin, bersandaran gitu. Jadi itika ini ada dua penafsiran. Dari Khutabi menyatakan orang yang makan dengan duduk di tempat yang empuk, nah, gitu, supaya makannya banyak. Tetapi yang lain menyatakan yang dimaksud mutaki adalah orang yang makan sambil bersandaran. Ini pendapat yang lebih bisa dipahami. Gitu. Wabil majun ala syamail wa nasuwa manal mutaki al-mailu ila hadis syaqaini mutamidan alaihi wahadahu, adalah orang yang condong miring ke salah satu dua sisi tubuhnya dengan bersandar atasnya wahdahu sendiri. Wa hikmatu karahatil akli mutakian, hikmahnya makruhnya makan dengan itika bersandar. Anafilul mutakabbirin al-mukthirina minal akal nahmatan. Ini perbuatan orang-orang yang sombong, yang banyak makan karena jerembo. Jadi nahmatan itu rakus, maksudnya begitu. Jadi makan dengan bersandar itu adalah kebiasaan orang-orang sombong dan orang-orang yang banyak makan gitu, karena rakus. Wal karahatu mal itija asyaddu, makruhnya makan dalam kondisi tiduran miring itu lebih berat minal itika, daripada makruhnya makan dengan bersandar. Nam la ba'sa bi akli ma yutanaqalu bihi mutajian, kecuali makan camilan, ya, makan camilan tidak makruh dengan tiduran. Warada bi sanadin dhaif jazrun Nabi. Ada riwayat dengan sanad dhaif, larangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatamidar rajulu ala yadil yusra idal akal. Seseorang jangan bersandar pada tangan kirinya ketika saat makan. Ini bagian dari itika. Qala Imam Malik wa nar min itika. Karena makan jadi bersandar begini, jadi maka saya bersandar atau begini. Begini sandar begini ini. Jadi harus tegak, makan itu tegak begini. Karena supaya tidak terlalu banyak makan nanti. Kalau makan dengan sandaran tangan kiri, ini nominal itika bagian daripada itika yang dimakruhkan.
Fasunatu lil akili ayajlisa jasian ala rukbatayhi. Ada dua cara makan. Yang pertama bersimpuh di atas kedua lututnya. Wa dhuri qadamai, dan kedua bagian luar kedua telapak kakinya. Aw yansiba rijlal yumna, atau dia tegakkan kaki kanan. Wa yajlis ala sudadu, menduduki kan telapak tangan kaki kiri. Seperti yang dipakai orang tabligh itu. Jadi duduk di atas telapak kaki kiri, petis kaki kanan ditegakkan. Terus kemudian yang pertama adalah kayak duduk iftiros. Duduk iftiros. Itu yang pertama itu cocok untuk anak perempuan. Wa yukrahu taqribu fami min at-ta'am, dimakruhkan mendekatkan mulutnya ke makanan biasa yaqa min fami ilai syai'un. Jadi makan dengan ke depan sampai mulutnya di atas makanan gitu, dekat dengan makanan. Sehingga yaqa jatuh dari mulutnya sesuatu dari makanan. Jadi terkadang dia makan akhirnya ada makanan yang jatuh kembali. Lah ini membuat terkadang jijik orang lain gitu. Wala klubi shimali, makruh makan dengan tangan kiri, wasrubu min famil kirbah. Makruh minum dari mulutnya kirbah. Kirbah itu adalah wadah air dari kulit. Nah, jadi kambing itu dipeset begitu, dan terus ujungnya itu diikat. Karena termasuk penyimpanan air yang rasanya itu jadi dingin. Dingin itu dikirbah. Jadi kulit kambing itu dipeset, sehingga ada dua lubang aja. Ada 3 lubang itu. Lubang kaki ya ada 4 lubang ya. Ada lubang kaki 4, kemudian lubang ekor, terus lubang atas yaitu lubang dari leher. Nah gitu. Maka lubang yang kaki 4 diikat, lubang ekor diikat, sehingga tinggal mulut atas itu dari leher itu. Nah, kalau ada air di dalamnya langsung diglogok begini, itu makruh. Karena apa? Dikhawatirkan di antara hikmahnya, dikhawatirkan ada apa-apa itu di dalamnya, khawatir ada binatangnya atau apanya. Sehingga jangan langsung kayak maunya dikendi langsung diglogok begitu. Nah itu juga dimakruhkan karena kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa. Nah sebenarnya dimasukkan gelas dulu sehingga kita tahu betul-betul yang kita minum itu tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ini hikmah. Adapun kalau masalah dalilnya jelas itu dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tanafusu wa nafu filina, dimakruhkan meniup wadah makanan yang ada makanannya itu makruh. Jadi makanan panas ditiup. Ini makruh dan dari segi kesehatan juga tidak baik. Wal buzaq wal mukhatu halaklihim, di tengah-tengah makan meludah atau mengeluarkan ingus. Wa qarnu tamrata, ini wa nabi yang mengambil kurma 2, 3 langsung gitu. Jadi kalau kita makan berjamaah ngambil kurmanya 1 gitu. Jangan ambil 2. Ka'inabat, ini seperti 2 anggur bigari ini suraka tanpa izin teman-teman yang ada di situ, yang ikut makan di situ. Wa yukrahu dhamu ta'an, dimakruhkan mencaci maki makanan. Lah kalau tidak apa-apa dia mengatakan la astahihi aw ma'atatu aklahu. Ini bukan mencaci. Wes makanan sing pahit, sing apa kan gitu kan, yang enggak enak, sing asin atau apa, itu enggak boleh. Tapi kalau sekedar aku enggak cocok, enggak terbiasa makan itu, atau saya tidak selera, saya tidak terbiasa, saya tidak selera, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai mencaci maki rasanya atau apa, ya itu enggak boleh. Wa yustabri sunahkan ayashraba bi 3 anfasin bi tasmiyati fi awwaliha, disunahkan minum dengan 3 nafas dengan bismillah di awalnya, wa bil hamdi fi akhiriha, dan dengan hamdalah setiap akhirnya. Wa yang durafil kuzi qabla syurbi, hendaklah dia ini melihat itu kendi sebelum diminumnya. Wala tatasyafi, jangan berserdawa di dalamnya. Yunahi an famihi, tetapi dia singkirkan mulutnya, dia syukurkan itu mulutnya kendi dari mulut dia, atau dia singkirkan mulutnya dari mulut kendi. Jadi jangan serdawa di
di dalam minuman, dalam makanan, tapi disingkirkan. Bilhamdi dengan memuji Allah, wa yarutu bitasbihati dan mengulangi dengan bismillah. Jadi maksudnya setiap minum tiga tegukan, setiap minum bismillah, di akhir tegukan alhamdulillah, minum lagi bismillah. Jadi kalau 3 kali ya, maka ya 3 kali bismillah, maksudnya begitu itu. Wa subuh qaiman khilaful aula. Jadi tadi dikatakan bahwa makan berdiri itu tidak haram juga tidak makruh. Jadi makan berdiri itu tidak haram juga tidak makruh. Nah sekarang minum berdiri ini lebih berat. Jadi kalau makan berdiri ini tidak haram tidak makruh. Tetapi kalau minum berdiri khilaful aula. Kama tarana ibadatu fi raudati. Lakinau sawaba. Tapi beliau membenarkan di dalam Sahih Muslim karah atau makruhnya minum berdiri. Wastahaba liman syaraba kasariba qaiman, dan menanjurkan kepada orang yang minum berdiri sawa kana aliman aw nasiyan, baik sengaja ataupun tidak, ayataqayyauhu untuk dia memuntahkannya. Di amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya baginda Nabi tadi untuk memuntahkannya. Wa masyrubu sallallahu alaihi wasallam qaiman. Adapun baginda Nabi pernah minum berdiri, fa inna makana li bayadil jawaz, menunjukkan bahwa minum berdiri itu tidak haram. Jadi secara kesehatan minum berdiri itu merusak ginjal gitu loh. Jadi secara kesehatan minum berdiri itu merusak ginjal. Makanya minum berdiri, minum terus-menerus tanpa ada nafas, ini juga sangat mengganggu kesehatan gitu loh. Itu tidak baik. Maka sunnah Nabi ini telah cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Makanya ada satu cerita, seorang kiai diundang walimahan. Kemudian beliau ini makan juga ikut berdiri gitu. Maka ditanya, Syekh, oh jenengan tuh derek-derek dahar kali. Jumeneng makan dengan berdiri. Untuk memberitahu kepada umat bahwa makan berdiri itu tidak haram. Nah gitu. Jadi beliau sengaja makan berdiri bukan karena suatu melanggar yang Allah, bukan. Lu niatnya memberitahu kepada masyarakat bahwa makan berdiri itu tidak haram, juga tidak makruh. Tapi nek minum berdiri, nah itu karena ada larangan khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang mengatakan khilaful aula, tapi yang muktamad adalah makruh. Nah kita-kita ini kalau memang itu dipandang suatu perkara yang tidak baik, ya jangan dikerjakan gitu loh, jangan dikerjakan. Jadi minum dengan duduk, apalagi kondisi dia ini jadi ustadz yang jadi sorotan publik. Setiap gerak-geriknya dikomentari, setiap gerak-geriknya jadikan panutan. Maka perkara-perkara yang kontroversi itu jangan dikerjakan gitu. Wa min adabil akli ala yashumma ta'ama. Di antara adabnya maka jangan mencium baunya makanan, menghirup baunya makanan. Wala yakulau harran halaya hatta yabruda. Jangan memakan dalam kondisi panas sehingga dingin. Nah kalau gimana Pak? Kopi ini kalau nggak panas ini, yo jangan panas. Dingin tuh maksudnya anget, tidak membahayakan, kan gitu kan? Bakso ini kalau nggak panas nggak enak, ya jangan panas-panas, biar agak dingin lah gitu loh. Sesuatu tuh dilarang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti kurang baik. Ya biar agak dingin dikit. Jangan pas panas, nah itu tidak baik gitu. Wa yatakhalala batal lagi sudah dianjurkan untuk memakai pembersih tusuk gigi itu. Jadi menghilangkan sisa-sisa makanan selepas makan. Wala yabtaliyama yakhruju min asnani bil khalali. Jangan memakan sisa makanan yang dia keluarkan dari sela-sela gigi dengan cukil-cukil makanan itu. Al-jarmi wa tamat madu, tetapi dia buang dan berkumur. Jadi sisa makanan yang dikeluarkan pakai alat itu jangan dimakan, tidak muru'ah, dibuang kemudian berkumur. Bi khilafi ma yajma'u bilisani min bainiha, lain sisa makanan yang dia kumpulkan dengan lidahnya di antara sela-sela giginya, bainau yatalu, maka dia boleh memakannya. Wa yanbaghi lil laki la yuqatimal faqih tsumma lahma tsumma halawah. Dianjurkan bagi orang makan sebelum makan daging, makan buah dulu. Nah, buah dulu. Seperti
Ketika baginda Nabi SAW kelaparan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian terus bertamu di rumah sahabat. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari kah itu? Maka sebelum disembelihkan apa itu disembelihkan daging kambing, maka sebelum disembelihkan daging kambing matang dikasih kurma, ada kurma matang, ada kurma rutop, ada kurma setengah matang, macam-macam itu. Jadi sunahnya buah dulu sebelum daging, kemudian manisan. Wa nama qutimatil fakihatu didahulukan buah-buah li anasra'u istihalatan karena lebih cepat proses dalam pencernaannya. Bayang bagi yang takwa asfalan ma'idah maka sebaiknya jatuh lebih dulu di bagian bawah lambung. Karena ini proses pencernaannya paling mudah gitu loh. Jangan terus daging baru buah. Itu nanti apa? Daging itu agak lama prosesnya. Sehingga yang di atas sudah busuk, dan yang di bawah ini belum busuk, akhirnya tidak masuk usus. Dan itu akan mengganggu kesehatan gitu. Wala taqul ala jama'atin yakuluna fa'adhinu lahu. Kalau ada orang memasuki satu kelompok orang yang sedang makan, fa'adhinu lahu fil akil, maka dia mengizinkan orang yang masuk untuk ikut makan mau bersama mereka. Lam yajuz lahu ayyakula ma'ahum, maka tidak boleh langsung makan bersama mereka. Kenapa? Terkadang basa-basi gitu loh. Ada 4 orang lagi makan enak, sate, panggang. Tahu kamu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau ikut makan. Jangan langsung masuk. Harus diyakini atau disangka kuat, ini mengizinkan, ini memang mengajak makan atau basa-basi gitu loh. Basa-basi, apalagi monggo-monggo tapi nggak dikasih tempat. Nah, monggo tapi mereka masih rapat-rapat nggak ada tempat. Itu berarti cuma basa-basi gitu loh. Maka tidak boleh makan bersama mereka ilayat ingdhanna, kecuali dia punya praduga kuat annahu anti binufusihim, bahwa mengizinkan betul-betul dari keikhlasan lubuk hatinya. Kalinawi hayai bukan karena malu. Wa idza kalamal jamaati harum alai ayyukabirul kham. Ketika dia makan bersama jamaah, bersama-sama tidak boleh memperbesar suapan, musri'an, dan cepat-cepat. Nanti suapannya dibesarkan, terus cepat-cepat. Ya, li ajri ayastafi aktsara ta'am, supaya mendapatkan lebih banyak makanan. Wa yahruma ghairu minaduyuf, kemudian menghalang-halangi orang lain dari para tamu-tamu yang ada. Wa sarawa syekhani bi qaratil akli fawqa syab'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi menegaskan makruh makan di atas kenyang. Jadi makan melebihi kadar kenyang gitu. Bahkan wa qaruna bi kurmati, yang lain mengatakan haram makan melebihi kenyang. Wa jama'a bi tufati, kemudian Imam Ibnu Hajar menggabungkan dalam kitab Tufah di antara dua pendapat tersebut, bainal qaulain bi amlil awali ala mali nafsi alladhi la yadurruhu. Yang dimaksud makruh makan melebihi kenyang itu adalah yang dimakan adalah hartanya sendiri yang tidak membahayakan dirinya. Kemudian wasani, pendapat ulama yang mengatakan haram makan di atas kadar kenyang, ala khilafi, yang dimakan adalah harta orang lain atau membahayakan. Wabil Bujairi min al-Hasanu ayyuqala, Imam Bujairi punya pendapat lain, at-tahrim mahmulun ala halatid doror. Haram makan melebihi kenyang itu kalau dipastikan disangka kuat membahayakan kesehatan. Sawan kana min mali atau min mali ghairi, baik itu hartanya sendiri atau harta orang lain. Walau kalau bil qarati ala ghairiha. Sedangkan makruh ini kalau tidak sampai membahayakan dirinya sendiri. Wa yusanu qira'atu suratil ikhlasi wa quraish badal, disunahkan dalam Fathul Mu'in ini membaca surat Ikhlas dan surat Quraisy, Rila fi Quraisy, selepas makan, wallahu a'lam. Oke. Ada tanya enggak? Ada pertanyaan? Afwan Kiai, izin Bapak, Ya. hukum merayakan ulang tahun menurut pandangan itu Suaranya bagaimana? putus-putus. Oh, sudah. Hukum merayakan ulang tahun ini bagaimana? Apakah perayaan ulang tahun
itu kalau yang menghadirinya mohon Putus. sarannya. Ini yang putus. Coba ini apa? Oh, putus. Gimana coba Diano lagi? Sinyalnya kayaknya. Apa lagi? Anu aja, nanti aja Ya, selesai nanti berfungsinya. ditulis di grup. Selesai nanti di grup aja sudah ditulis. Ini layar kamu tuh juga layarnya juga tersendat-sendat kayaknya itu anunya terganggu. Nanti aja ditulis di grup nanti saya jawab. Izin Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya, Ada yang makola yang sangat masyhur itu Ustaz, yaitu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu makolanya benar atau salah atau itu menghadis Nabi? Ustaz? kalau hadis saya kurang yakin, tapi ya memang ada adab semacam itu. Jadi jangan orang tuh makan sebelum lapar. Jadi itu salah satu hikmah, jangan makan sebelum. Jadi itu ada dua, ada sisi tasawufnya, juga ada sisi kesehatan juga. Jadi kalau orang tuh makan padahal dia nggak lapar, itu namanya kan orang apa tuh namanya rakus tadi. Karena makan itu kan diperlukan kalau kita ini lapar kan gitu kan. Sedangkan orang itu belum lapar sudah makan, itu bagian daripada sifat rakus tadi termasuk. Terus yang kedua, terkadang orang tuh kalau makan belum lapar, itu dikhawatirkan dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena sebetulnya orang tuh kalau lapar betul, itu makanan walaupun gak enak itu terasa enak gitu loh. Sehingga dia betul-betul bisa mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau dia ini belum lapar betul, sebetulnya makanan enak pun terasa biasa gitu. Makanya ini jangan makan sebelum lapar. Ini juga sehingga sunnah makan itu kan 2 kali kan ghoda sama asya. Jadi sunnah makan itu 2 kali ghoda sama asya, makan siang sama makan sore. Jadi dan itulah ternyata penelitian kesehatan sekarang itu cara makan yang paling sehat. Paling sehat itu. Dijadikan sebagai diet orang-orang sekarang ini. Yaitu 18 jam tidak makan. Atau 16 jam, 14 jam. Itu makanya apa? Makanya itu jam 11 siang, mamanya jam 10, jam 11, sama jam 5 sore atau jam 6 sore. Udah gitu dong. Jadi ternyata makan cara Nabi itulah makan yang paling sehat. Jadi siang jam 18, jam 10 siang, jam 11 siang, kemudian sore ya jam 5, jam 6, maghrib. Kalau terlambat-lambatnya, terpaksa terlambat, itu yang penting sebelum jam 8. Karena pencernaan ini akan berhenti mengolah makanan di lambung itu jam 8. Itu akan istirahat sampai besok jam 12 siang. Jadi lambung kita ini jam 8 malam itu istirahat. Istirahat, besok kerja lagi, pabriknya itu kerja lagi jam 12 siang. Makanya kalau orang tuh mau tidur malah makan, itu akan bermasalah gitu loh. Akan mengendap, makanya jadi penyakit gitu loh. Kalau terpaksa itu, selepas jam 8 malam itu terpaksa makan, itu jangan yang karbo gitu aja, jangan yang karbo. Daging, atau buah, itu kalau selepas jam 8 malam. Jadi Ustadz ini harus tahulah, kata Imam Syafi'i kan, ilmu itu ada 2, ada ilmu fikih sama ilmu tib, ilmu kesehatan gitu loh. Jadi minimal kita ini tahu apa penyakit saya, apa pantangan saya, apa makanan yang sehat bagi saya, entah itu kesehatan secara umum, kesehatan pribadi harus tahu. Jangan mentang-mentang wis tawakal aja sudah, makanan kan makhluk itu sudah, makhluk. Itu namanya orang tidak menjalankan syariat gitu. Ikil wa tawakal.
Ya namanya kendaraan ya tetap dikunci, kemudian tawakal. Namanya onta ya ditambatkan, kemudian tawakal, kan gitu kan. Ikil wa tawakal, bukan sudah bebaskan aja terserah, tawakal kepada Allah, hilang betul gitu loh. Nah begitu pula banyak terjadi pada kita-kita ini, kalau sudah karkun jos atau apa begitu, sudahlah, bismillah, makhluk semua ini. Kita ini mengandung gula, udah durian, babat semua. Udah, makhluk sudah. Ternyata imannya tidak sampai iman Khalid bin Walid, kan gitu kan, yang minum racun gak apa-apa itu. Berarti iman kita ini baru sampai tenggorokan, belum sampai lubuk hati gitu loh. Imannya baru sampai tenggorokan aja gitu. Akhirnya jangan coba-coba. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu sangat istilahnya menekankan ilmu kesehatan juga. Jadi makanya makan, cara makan yang paling sehat ya kembali kepada zaman Nabi. Santri yang paling sehat itu makan 2 kali, sudah. Kok makan 3 kali? Nanti lihat satu perkara yang nanti akan muncul itu apa? Tidak ada rasa syukur gitu loh. Orang tuh kalau perutnya itu kenyang terus itu tidak akan menikmati makanan. Kalau sudah tidak menikmati makanan, akhirnya rasa syukur itu akan berkurang begitu loh. Kayak santri zaman dulu makan 3 kali, akhirnya banyak makanan terbuang-buang gitu loh. Nah, ketika makan 2 kali, duhur makan, jelas itu sudah lapar betul, nah gitu loh. Kemudian maghrib makan, ini juga sudah lapar. Nanti malam kan kita tidak aktivitas gitu loh. Jadi kalaupun terpaksa malam tuh makan, jangan makan karbo, ya makan buah atau makan apa, silahkan yang mudah dicerna itu. Nanti pagi, kalau pagi itu pengen ini perutnya nggak siap kosong ya, makan makanan yang kayak kentang atau apa itu, yang rebusan, telur atau apa yang ringan-ringan begitu sebelum makan berat gitu loh. Mungkin pagi nggak siap untuk kosong menunggu duhur tuh nggak kuat umpamanya. Nah, jadi makanan ringan. Makanya kalau orang itu istilahnya mau sehat ya kembali kepada sunnah. Insya Allah itu nanti akan membawa manfaat begitu itu. Ini jangan makan sebelum lapar. Nah, yang dimaksud itu apa namanya? Berdiri sebelum kenyang tuh maksudnya itu jangan terus istilahnya itu melampaui fokus syabak, diperhatikan saya sudah kenyang belum kan gitu kan. Kalau sudah kenyang ya jangan diteruskan. Tapi terkadang kan ini ada masalah baru yaitu apa? Tidak boleh orang makan itu menyisakan makanan gitu loh. Baginda Nabi SAW itu menganjurkan orang makan tuh supaya habis, jangan disisakan. Karena itu bagian daripada mubadir, menjadikan rezeki nggak barokah gitu loh. Karena kita ada satu hadis, kalau kamu makan habiskan, kamu nggak tahu di mana ada barokah. Lah makanya kalau ambil makanan jangan langsung banyak. Mendingan kita ini menambah daripada itu ambil langsung banyak, akhirnya nggak habis. Tahu-tahu kenyang nggak habis, itu nggak bagus. Jadi ambil dikit. Nah, kalau memang masih perlu tambah. Kalau sudah kenyang, alhamdulillah. Jadi jangan sampai orang itu makan terbiasa disisakan, itu sangat-sangat tidak baik. Harus dihabiskan, bukan harus, sebaiknya ya dihabiskan sampai dijilati tadi, tangannya dijilati, piringnya dijilati, karena di situ ada barokah begitu. Sehingga maka itu jangan punya ambisi telah kayak ngetowo begitu, bahasa Jawa itu ngetowo begitu. Jadi makan seperlunya, kalau perlu nambah, kalau sudah kenyang ya alhamdulillah, yang penting habis. Jangan terus itu sering menyisakan makanan, itu akan bisa menghapus barokah makanan, minimal mengurangi barokahnya, juga mengurangi rezeki. Oke, cukup ya. Terima kasih Ustaz. Jadi nanti ya ditulis saja. Ini sinyalnya lagi. Oke. Ya, nanti pasang wifi ya, biar lancar. Oke, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Allah berkati untuk kita, untuk umat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.